Ya, untuk langkah pertama yaitu cat dari Athenasus seperti ini, cat berwarna hitam. Kemudian sepatu yang mau di repaint. Jadi sepatunya harus dicuci dulu. Jadi sebelah sini yang sudah dicuci dan kemudian yang sebelah sini belum. Nah, kenapa kebanyakan orang mau repaint? Karena dia mau ganti warna, kemudian dia mau nutupin seperti ini. Dan juga jamur hitam seperti ini. Ini sebenarnya di unyellowing juga bisa untuk upper, tapi orang yang mau diganti warna sekalian jadi bisa. Oke, langkah pertama kita sisihkan dulu sepatu yang tadi yang kotor. Kita akan merepaint yang sudah bersih seperti ini. Kemudian kita kasih masuk ke dalam sustre. Kalau tidak punya sustre boleh pakai koran, yang penting, atau kain, yang penting padat. Kemudian belakangnya, cara menggunakan sustre seperti ini. Didorong dulu ke atas, kemudian agak susah ya kalau dari sini. Nah, contohnya dorong ke atas, kemudian ini kan dorong ke atas, kemudian turunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah padat. Sudah padat. Kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan cat dari Athenasus. Caranya dikocok dulu. Kemudian siapkan wadah dan juga seperti ini, kuas. Oke. Dituangkan. Dan disimpan. Nah, oke, kita kembali lagi ke sepatu ini. Nah, kalau misalnya kita sudah terbiasa untuk nge-repaint, jadi kita tidak perlu untuk menutupi bagian sini. Aku kasih contoh setengah ya. Jadi untuk kalian yang baru-baru atau baru mau coba, aku sarani menggunakan selotip kertas seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Ambil selotip kertas. Ya, ini contoh aja ya. Kalian boleh gunakan, boleh enggak. Oke. Kemudian dipotong. Kemudian ini ditempelkan. Seperti ini. Iya. Diusahakan dibuat lebih seperti ini. Nah, ini ada bagian yang lebih seperti ini. Nah, kalau kami menggunakan cutter seperti ini atau pemotong, dalamnya seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk memperketat seperti ini. Ini dorong, ya, biar kelihatan selanya. Oke. Kemudian kalau sudah, kita buka, kemudian menggunakan yang tajam. Di sini berhati-hati saat menggunakan cutter ini, karena dia sangat tajam. Nah, kemudian diikuti alurnya. Jangan terlalu ditekan, karena itu akan merusak bahan. Ya, sekali lagi, untuk memastikan semuanya sudah terpotong. Jangan ditekan ya. Oke, seperti itu. Kemudian tadi bagian tajamnya dan bagian belakangnya itu untuk mencongkel ini. Tuh, tercongkel. Kemudian kita gunakan tangan. Kita ambil. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik. Ya. Nah, dan yang bagian sini, karena di sini tidak terlalu terpotong tadi karena tidak terlalu tertekan, kita potong dikit. Nah, kita dorong, ya seperti ini, terpotong.
kemudian ditarik. Nah, oke, tahap pertama, kalau kami biasa dari depan dulu, ataupun ini bebas gimana caranya. Kalau kami biasa dari depan sama di bagian bawah sini. Oke, kita akan menggunakan kuas yang seukuran ini aja cukup deh. Nah, kenapa saya menyarankan untuk menggunakan ini? Supaya misalnya kalau tidak terbiasa nanti pasti akan terkena di samping. Jadi ini akan menjaga supaya tidak terkena di bagian midsole-nya. Oke, kita mulai ya. Dari samping dulu. Nah, kelihatan? Seperti itu. Oke. Oke, kelihatan ya. Kemudian kita contoh kalau dari depan. Nah, ini bagian yang kotor yang mau dihilangi. Usahakan tuh ambil yang bagian pinggirnya dulu. Ya, seperti ini. Kalau misalnya masih ragu, boleh pakai kuas yang agak kecil. Kebetulan kami ada banyak kuas. Seperti ini, kuas seperti ini. Nah, ini lebih mudah untuk di bagian pinggirnya seperti ini. Nah, oke. Oke, untuk bagian ini kalau kami biasanya seperti ini. Jadi kami tidak langsung kasih kena pinggirnya, jadi cuma sebagian seperti ini. Ya, karena bahan ini kan menggunakan water base, jadi dia menyerap. Seperti itu ya. Jadi tidak sampai ke samping, tidak di bagian sini ya. Kalau udah bagian besar, kita ambil pinggirnya dulu sebagai contoh. Jadi kemudian kita menggunakan yang kuas yang besar. Seperti ini. Oke, kelihatan bedanya. Kemudian bagian sini lagi.
Nah, karena cat kami ini berbasis water base, jadi dia tidak menyerap di bagian besi. Seperti ini. Kita langsung aja. Jadi siapkan tisu seperti ini, kemudian dilap atau ditekan-tekan aja. Nah, dia akan kembali lagi seperti putih, kembali lagi seperti putih, kembali lagi ke putih seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, biasanya kami menggunakan 2 layer supaya hitamnya hitam pekat. Kalau misalnya sudah ngerasa hitamnya pas banget untuk porsi seperti ini. Ini adalah kelemahan dari water base, jadi dia meresap bagian dalam. Oke, di sebelahnya lagi. Oke, kita ulang lagi. Cuma di sini kita akan berhati-hati karena ada bagian sini, bagian yang tidak ingin kita repaint. Jadi caranya itu kita tekan sedikit seperti ini. Kemudian kita pakai yang kecil aja supaya contohnya gampang. Pakai yang kecil. Kemudian kita biar kelihatan, kita oleskan di bagian sini. Sedikit aja. Udah. Kemudian bagian sininya, pinggir-pinggirnya, depannya lagi. Oke, sudah selesai. Nah, ini tidak kena. Oke. Ini untuk tutorial buat yang beli produk kami di Athenasus. Seperti itu. Kemudian kita ambil tisu lagi, ini kita tekan-tekan untuk dia kembali berwarna putih. Oke, udah. Kemudian bagian pinggir sini kita pakai yang kecil aja ya, pakai yang kecil seperti ini. Kemudian kita ikutin garisnya, set.
lagi, sebelahnya lagi. Oke, kemudian di bagian depan, caranya bagian tang ini kita harus lepasin dulu, pas. Kemudian caranya itu bagian ini dibuka dikit seperti ini, dibuka, kemudian pakai yang kecil aja. Nah, diambil pinggirnya sini. Oke. Kalau aku biasanya ininya aku tarik seperti ini. Ini ditarik dikit. Seperti itu. Kalau misalnya bagian bawahnya nggak mau kena, ini kita tarik dulu. Kemudian sebelahnya lagi, kebetulan aku bisa kanan kiri. Tarik lagi. Oke, kemudian kita pakai lagi yang besar, kita tahan dulu seperti itu. Kemudian kita oleskan, kelihatan. Sebelahnya lagi. Ya, sudah selesai. Ini adalah perbandingan yang sudah di repaint dan juga yang belum. Oke, terima kasih. Jangan lupa kunjungi di Athenasus untuk melihat hasil kerja kami. Silakan follow IG kami.